salaman ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini yang kita pelajari namanya kitab Aqaidul Awam. Tentang akidah umum Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah Musannif kitab menulisnya Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Karena dimulai musannif kitab, pengarang kitab, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan bismillah, kemudian alhamdulillah sampai waladhdallin amin kepada pengarang kitab itu. Bisyafa'atin nabiyina walahu Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki, pengarang kitab daripada Aqaidul Awam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tadi nama kitabnya? Aqidatul Awam. Aqaidul Awam. Ya. Ada aqaid diniyah. Kape. Tauhid juga itu ya kan? Suruh ambilkan itu tuh. Aqaidul Lampu Awam. bekas tadi orang itu. Siapa tadi pengarangnya? Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Ahmad Marzuki nama orangnya, Al-Maliki nama mazhabnya. Dia pakai mazhab Imam Al-Maliki, Imam Malik. Ya kan? Kita pakai mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau masalah akidah nggak ada masalah kita dengan orang-orang mazhab Hanafi, Maliki, Ahmad, ya kan, nggak ada bedanya kita persoalan akidah dengan mereka. Kemudian alhamdulillah qadimil awal. Lalu beliau mengucapkan alhamdulillah dari segala nikmat baik yang terdahulu, ya. Diawalinya dengan kalimat alhamdulillah, ya, dengan permulaan kitab ini. Al-akhirul baqi, yang Allah itu maha terakhir, nggak ada keberkesudahannya Allah ya. Allah itu dibilangnya tidak berkesudahan, al-baqi, kemudian kekal. Ya, kemudian Allah itu kekal. Jadi kalau ada bilang Allah itu meninggal, Allah itu mati, bukanlah Allah yang kita maksud, atau bukanlah Allah yang kita imani. Kalau ada orang berkata Allah itu sakit, berarti Allah yang dimaksud mereka itu bukanlah Allah seperti yang kita imani. Ya. Sekarang kita tadi bilang akhirul baqi. Baqi itu kekal, ya. Summa salatu wassalam, kemudian salawat dan salam sarmada tercurah ala nabi khairu min qadwa hada, kepada nabi, sebaik-baik nabi, sebaik-baik orang, di mana dianya selalu mengesahkan Allah. Tidak pernah nabi itu mensekutukan Allah. Wahada, sangat mengesahkan Allah. Wa alihi wa sahbihi, dan kepada
para keluarga yang mengikuti beliau, maksudnya mengikuti beliau lah, kan ada keluarga beliau tidak mengikuti beliau, tapi itu nggak sampai dikatakan keluarga kita kalau tidak mengikuti Nabi. Katakan keluarga kita kalau nggak Islam, nggak dikatakan keluarga Nabi kalau nggak ngikuti Nabi. Ya, itulah dalam agama ini. Dinul haq, agama yang benar. Dinul haq, agama yang benar. Agama yang benar. Ghairu mubtadi. Tidak ada selain daripada bid'ah, daripada perbuatan bid'ah atau perbuatan yang diperbaharui. Nggak ada yang dikarang-karang. Sehingga Nabi itu kayak mana tuh? Bilang, apapun yang dibuat Nabi itu wahyu. Jadi kita pun mengikutinya sesuai dengan mengikuti wahyu. Kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak ada yang disampaikan atau yang dicakapkan oleh Nabi itu yang keluar dari keinginannya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali dianya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, wa ba'du, setelah itu fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah wajib mengenalinya. Mengenali siapa? Allah. Kita sekarang mau cerita tentang Allah. Min wajibin lillahi isrina sifat. Dari kewajiban mengenali sifat 20. Ini kan ada isu, siapa yang belajar sifat 20 gila. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Itu isu sesat. Malah kalau nggak kenal sifat 20 lah yang gila. Benar nggak? Benar. Sifat 20 itu apa rupanya? Allah wujud. Allah wujud. Mustahil Allah tak ada. Nggak mungkin Allah itu nggak ada. Allah wujud. Ya. Sifat Allah itu yang wajib bagi Allah itu 20. I'lam, ketahuilah annahu yajibu, bahwasanya diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap orang yang ngaku muslim. Ala kulli muslimin, setiap orang yang mengakui muslim. Di sini kalimatnya muslimin tanpa ya dan nun, berarti sudah jamak. Maksudnya mau laki-laki, mau perempuan, mau orang kampung, mau orang kota, kalau dia muslim, artinya mampu berakal, wajib dia mengetahui atau mengenali sifat-sifat Allah. Ayya'rifa khamsina aqidah, untuk mengetahui atau mengenal 50 sifat, maksudnya khamsina aqidah, 50 sifat dalam akidah kita ini. Ada 50 sifat. Ingat ya, 20 sifat wajib bagi Allah, maka 20 yang mustahil bagi Allah. Baru ada yang jais bagi Allah. Kemudian ada yang wajib 4 bagi Nabi. Kemudian tentu mustahil bagi Nabi juga ada 4, maksudnya Nabi Muhammad ya. Baru ada yang jais bagi Nabi itu 1. Berarti ada 41 bagi Allah, ada 9 bagi Nabi. 41 tambah 9, 50. Wa kullun aqidatu yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyah atau tafsiliyah. Ya. Dan setiap akidah yang dipahami tadi itu wajib kita untuk mengenalnya pada persoalan, pada hujah, pada dalil-dalil. Pada dalil-dalilnya secara sempurna, ijmaliyah,
secara sempurna, global, totalitas, ya. Au tafsiliyah atau apa? Runut, terperinci. Ya, runut. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Lalu diterangkannya Allah itu ada dan kekal. Ingat ya, Allah itu ada dan kekal. Terus kalau dibilang Allah ada, ditanyalah, kalau ada di mana? Enggak setiap yang ada harus tahu di mana. Dijawabnya ya. Allah maujud bila makan. Allah itu ada, tak perlu dibuat tempatnya. Allah ada tanpa tempat. Jadi ya. Jadi Ustaz, kalau misalnya kan ada yang tentang, ada yang bilang bahwa Allah itu letaknya di arsy. Jadi Allah itu bersemayam di arsy. Allahu fi arsy istawa. Jadi maksudnya itu gimana? Ya, memang ada Allah mengatakan Allahu fi arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy. Jadi kalau kayak gini saya bilang, Pak Jokowi ada di TV. Terus kalian belah TV kalian itu ada di situ. Dia entah di mana ya dia. Ketika Al-Quran bilang Allah fi arsy istawa, terus kau tempatkan Allah di ars bersemayam. Tak boleh. Menempatkan Allah pada satu tempat berarti Allah butuh tempat. Banyak ini orang yang nggak tuntas dalam memahami ini. Ada yang bilang Allah itu punya tangan karena Allah berfirman begini, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kan begitu kan? Yadun itu kan artinya tangan ya. Yadullah fawqa aydihim kata Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Cuman Al-Quran itu kan sempurna dalam berucap, dalam berkalimat. Dia pakai kalimat istilah, dia pakai kalimat pinjaman, bahasa kinayah gitu ya. Jadi maksudnya kekuasaan Allah. Kalau saya bilang sama kamu itu tangan kanan saya, terus orang ini percaya kalau tangan kanan saya itu kamu, tangan kiri saya itu ini. Apa maksudnya? Kalau tangan kanan saya dia, apa maksudnya? Si Kahfi itu tangan kanan Ustadz. Maksudnya si Kahfi itu gimana? Bang Kahfi itu gimana? Akhi Kahfi itu gimana? Kepercayaan, jangan diterjemahkan tangan kanan itu jadi tangan kanan gitu. Bisa dipahami. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ini Al-Quran juga. Semuanya akan binasa kecuali wajahnya Allah. Maksudnya zatnya Allah atau kekuasaan Allah. Jangan disentuh zatnya gitu maksudnya. Jangan disentuh bahwa Allah itu punya zat. Nanti ada orang bilang, Allah punya tangan, punya. Kayak mana tangan Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya, dia maha mendengar lagi maha melihat. Saya mau tanya sama kalian, saya tanya sama Kahfi. Kalau saya bilang radio Kahfi, radio, terus yang terlintas sama kamu apa? Radio. Ada peta gini, kemudian ada tombol volume, ada tombol sound gitu ya. Gitu ya pasti ya. Iya. Kan nggak mungkin kamu ketika saya bilang radio terpikir sama angsa. Apa mungkin? Kalau dibilang Allah punya tangan, berarti kan ada yang kita misalkan Allah itu punya tangan ya. Terus apa bedanya kita dengan orang yang mengakui dan mempertuhankan manusia?
bisa dipahami kira-kira. Akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dipilih. Terus bagaimana ketika Allah ditanya tentang zatnya? Allah alam. Nggak mampu indra memahami tentang zatnya Allah. Nanti Allah akan buka zatnya Allah seperti hadis Nabi bilang, nanti satu masa di akhirat kamu akan bertemu dengan Allah seperti kamu melihat bulan purnama ini para sahabat. Nanti tuh cerita gimana Allah jangan dipikir itu. Kalau memang nyimpang memang gila lah memahami sifat 20. Namanya nggak tuntas memahaminya, ya gila. Tapi memahami Allah itu ada, nggak gila. Masa bilang Allah ada gila? Yang gila itu yang mengatakan Allah nggak ada Allah itu. Nggak ada Allah itu. Itu baru gila. Kalau memahami Allah ada, berarti tidak gila. Jadi saya tulis ya, sifat 20 ya. Allah itu pertama, Allah itu wujud ya, ada, baru kidam, bako, tahu kan? Mukhalafatuhu lil hawa desi ya, kiamu binaf sihi, baru wahda niyah ya, baru apa lagi? Kudrat. Apa lagi? Kudrat ini kudrah. Ya, baru iradah. Ya, iradat. Baru ilmun. Ayun. Sama. Basar. Kalam. Kan begitu ya? Qadi, iradah, ilmu, ayun, sama, basar, kalam. Baru apa lagi? Qadiran. Muridan. Baru aliman. Baru hayyan. Baru sami'an. Ya, basiron. Baru mutakal liman. Oke ya, basiron mutakal liman. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakal. Oke, kita cairkan dulu. Kita cairkan, ada kalimat Allahu. Berarti 4 kali. Coba. Baru Allahu wujud qidam baqah mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat wahdaniyah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilmun hayyun sami'a basar. Kalamun qadir muridan alim. Kalamun qadir muridan alim. Hayyan sami'an, hayyan sami'an, basiran mutakalliman, basiran mutakalliman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Oke? Jadi jangan lagi dibilang Allah itu tak ada. Jangan lagi adanya Allah itu bertempat. Jangan lagi dibilang Allah itu lemah, melawan daripada ini. Kalau udah begini dia pahami sifat-sifat Allah yang wajib untuk kita pahami, maksudnya yang wajib bagi Allah untuk kita pahami, maka dengan sendirinya Allah itu tidak ada unsur makhluknya. Karena itu disandarkan dengan maha, maha ada, maha terdahulu, maha awal. Sehingga awalnya itu nggak bisa dijangkau oleh akal. Kenapa? Karena yang gaib. Karena kita pun terbatas. Kau ciptakan Honda, orang Jepang ciptakan Honda juga. Kira-kira Honda itu bisa ngakal-ngakali orang Jepang? Bisa? Nggak bisa kan? Enggak. Kita mau ngakal-ngakali Allah kayak mana Allah itu? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak tercerna oleh akal kita Allah itu ya. Jadi Allah itu gimana? Rahasia, tapi terasa. Rahasia, tapi terasa. Kalau dibilang adanya Allah itu ada. Kayak mana adanya? Di mana dia? Allah. Tidak tahu kita. Allah meliputi segala sesuatunya. Adanya Allah itu meliputi segala sesuatunya. Jangan bilang di sudut sana. Kalau kau bilang nanti di sudut sana, terus yang di sudut sana siapa? Terus yang di sudut sana siapa? Terus yang di sudut sana siapa? Terus yang di Jakarta sana siapa? Allahnya. Allah meliputi segala sesuatu. Adanya Allah itu iman yang menyatakan. Kalau akal tak mampu. Cuman ada alat-alat untuk akal bisa menerima Allah itu ada. Kalau terpijak kau lah tai lembu. Kan terus tahu lah kau tuh kalau itu ada lembu gitu, ya. Betul nggak? Terpijak tai lembu, berarti ada lembunya. Berarti lembu itu ada, karena ada tainya. Bisa dipahami? Saya? Tidak. Bakok kekal. Apapun nggak ada yang kekal. Fana semua. Semua fana. Betul nggak? Semua fana. Fana itu sementara. Semua fana. Mukhalafatul hawadith. Mukhalaf beda. Enggak sama dengan yang baharu. Apa yang baharu? Semuanya baharu kecuali Allah. Setiap makhluk baharu. Makanya dalam ilmu mantik contoh pertama ada apa kalau di ilmu apa Sulamul Munawwarah. Bagaimana? Al-alamul mutaghayyar. Al-alamul mutaghayyar, kullu mutaghayyar hadas. Al-alamul hadas. Ya kan? Alam itu berubah-ubah. Ciptaan itu berubah-ubah.
Apa rupanya nggak berubah? Ini udah ada nih. Kayu ini udah ada. Berubah nggak ini? Berubah. Besok dia berubah. Semalam dia nggak kayak gini. Ini sekarang udah kayak gini. Pokoknya semua ciptaan berubah. Mau berubah sedikit, mau berubah banyak itu persoalan lain lah itu. Pokoknya berubah. Tapi kalau Allah tidak berubah. Mukhalafatul lil awadis, dia tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau dibilang Allah itu punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Kalau dibilang Allah duduk di atas artis seperti saya duduk di atas kursi katanya, itu berarti serupa Allah dengan makhluk. Paham-paham seperti ini sudah mengotorin orang-orang banyak di Arab Saudi sana. Yang kalau pahami ini kita pahami, kafirlah kita. Kafir itu apa artinya? Kafir itu artinya apa? Tidak meyakini Allah dengan benar. Harus ada dengan benarnya. Aku yakin sama Allah, tapi yakinnya nggak benar. Kafir. Yalah. Bisa nggak Bang? Kafir. Di mana letak orang kafir? Di akhirat nanti di mana letak orang kafir? Di neraka? Qiyamu binafsi. Qiyamu binafsi. Qiyamu binafsi. Berdirinya dengan sendiri. Nggak butuh bantuan orang lain. Berharap kepada sesuatu apapun tak perlu Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalian paham ya? Allah itu tak butuh, la yahtazu ila syai'. Tidak dia berharap pada suatu apapun. La yahtazu ila syai'. Ini harus duduk dulu pemahaman ini sama kalian. Jangan nanti begitu tamat nanti dari Darul Mutakin, tahu-tahu dibilangnya Allah di langit. Dibilangnya Allah punya tangan. Dibilangnya Allah punya wajah. Berlawanan itu ya. La sinatu wala naum. Tidak ngantuk, tidak juga tidur. Kalau lemah tidur lah dia. Ngantuk, tidur lah dia. Udah lemah, tidur lah dia. Dan Allah itu tak mungkin dua. Kalau Allah dua, binasalah bumi. Karena Allah itu berkehendak. Sempat dua yang berkehendak, binasalah bumi. Allah yang satu bilang matahari terbit di barat. Allah yang satu bilang di timur. Rusaklah bumi. Cocok. Betul ya kira-kira ya. Jadi jangan salah memahami Allah nih ya. Jangan salah. Jangan pula diterjemahkan sendiri tanpa guru. Cocok? Cocok. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Wahdaniyah, Maha Esa. Nggak boleh ada dua. Nggak boleh ada selebihnya. Esa. Tunggal. Satu. Nggak pandai kita membahas Esa, satu kita bilang. Nggak pandai kita membahas Esa, tunggal kita bilang. Ya. Jadi anak-anak didik harus bisa memahami ini. Karena ayat arifah laha dalilan ijmaliyah atau tafsiliyah. Kalian harus tahu dalilnya, ijmaliyah sempurna atau tafsiliyah runut jelas dia. Jadi paham ya? Jangan tergoda dengan persoalan-persoalan yang dianggap wah, tapi pemahamannya tidak benar. Kafir tadi itu kayak mana tadi kafir tadi itu? Ustaz tadi udah sampaikan kafir itu gimana? Tidak meyakini Allah dan Rasulnya dengan benar. Meyakini Allah, Rasulnya diyakini, tapi nggak benar cara meyakininya. Tetapkah? Di mana letak orang kafir? Berapa lama? Selama-lamanya. Saking tak pandainya kita menstop waktu itu sampai begitu nilai itu bilangnya.
Karena nggak ada berkesudahan. Akhirat itu tak ada, setelah akhirat itu ada lagi alam. Setelah alam dunia ada alam apa? Alam kubur. Setelah alam kubur ada alam akhirat. Alam entah alam sirat lah, alam mahsyar lah. Semua diterangkan. Tapi ketika di akhirat itu nanti tak ada lagi alam setelah itu. Jadi kalau mau dibakar selama-lamanya nanti orang yang fasik tapi benar akidahnya tapi banyak dosanya dibakar tapi tidak selama-lama. Fasik dia, pendosa dia, tapi benar akidahnya. Tak sholat dia, tapi diakuinya karena malas, karena ingkarnya, maka dia dibakar oleh Allah. Tak sholat dia, tapi katanya bukan karena pribadi, memang udah boleh kita nggak sholat. Itu selama lamanya itu lah. Ada orang ngaji semakin tak sholat ya. Allah. Semakin ngaji semakin tak sholat. Gimana tuh? Turun tukar kayak gurunya ya. Kalau semakin ngaji semakin tak sholat, tukar aja gurunya. Wallahu mawjudun qadimun baki muqallibun biqalqin bil itlaq. Dia beda dengan makhluk secara Innani anallahu la ilaha illallah fa'buduni aqimis sholata lidzikri. Kuni Allah, sesungguhnya kuni Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kalau sudah tidak ada Tuhan selain aku, berarti Adi. Fa'buduni, beribadalah kalian sama aku, kata Allah. Salat dan zikri, dirikan sholat itu untuk mengingat. Jangan dipahami beda-beda, suka-suka nafsunya. Sholat itu cukup zikir katanya. Mana? Sholatul zikri itu, sholat itu mengingat Allah. Bukan berarti sholat cukup dengan berzikir. Sholat itu mengingat Allah. Kalau ada jumpa sama orang, nggak perlu sholat, yang penting ingat sama Allah. Itu enggak benar itu. Memahami Al-Quran sesuai udelnya, sesuai seleranya, pusatnya, ya, seenaknya saja. Cocok? Apa yang sudah kalian tulis dari pertemuan ini? Ayo, tengok. Tulis pertama nama kitabnya tadi. Idul Awal. Siapa tadi nama pengarangnya? Ahmad Marzuki Al-Maliki. Imam Ahmad, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Namanya Ahmad Marzuki Al-Maliki, nama mazhab Syafi'inya. Dia akidahnya Asy'ariyah, ya. Akidahnya Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu metode tauhidnya. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang kamu? Kita abzad. Apa Idul Awal? Apa? Idul Awal. Siapa tadi pengarangnya? Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Al-Maliki. Ahmad Marzuki Al-Maliki. Orang mana itu? Ahmad Arab. Marzuki. Gak mungkin lah dia orang Indonesia kan? Iya, Ustaz. Mungkin aja dia orang Indonesia. Kalau orang Indonesia namanya Sukanto. Suparto. Marjupik. Atau Pandapotan. Itu nama orang Indonesia. Tulis. Syam. Kaki Samosir. Tulis. Kami masih Arab. Orang Arab itu nggak pernah aku dengar kami orang Arab. Orang Arab. Beda kuhub lah. Aku pun orang Arab ya. Orang Papua. Ikan hitam orang Papua. Adam.
Adam ya. Oh, Yang manusia kedua. Manusia pertama Adam. Manusia pertama Adam dan Hawa. Tulis. Ada di sini, ada di sini. Hidup. Hidup. YouTube Pak, YouTube. Sudah. Biasanya diajak jumpa. Betul. Sudah ditulis? Yang besar loh, besar. Udah mandi. Sam, tulis Sam. Tulis Islam. Coba, bagus. Ada buat tulisannya. Nama Tom. Keluar lagi. Ini selama lama. Iya. Cuman masih ada Pak yang nonton Pak. Yang lain-lainnya enggak Pak. Kan masih kan satu hampir lah kamera. Iya. Mana? Yang nonton. Mana yang udah hari Di HP itu udah mandi tuh. Iya, lihat. Bang Damani di MK. Mana? Ya, udah kolas. Oh, Gagal bagikan.